Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sallallahu alaihi hajalan qalb muqrabin husan ila mu'allif hadzal kitab Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi sallallahu alaihi wasallam bana umatina wa jantina sallallahu syaihina husan ila mahatina lasqiya malang talamidi wa san lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man tabi'a man sapane wong tabi'a yang mengikuti sapa man janazatan muslimin ing jenazah orang Islam. Ini kalau ada saudara meninggal, Anda ikut ke takziah ke makam. Nabi mengatakan gini, ini fadilahnya, pahalanya kalau kita ada jenazah kemudian kita takziah dan ngikuti sampai ke makam. Man tabi'ah janazata muslimin imanan dengan dasar iman, wahtisaban lan ikhlas. Siapa yang mengikuti jenazah dengan dasar iman dan ikhlas, karena lan ono mausatamen hataneman hatta yusolliya, sehingga ikut sholat alai yang atas jenazah, wa yufroga, dan sampai selesai min dafniha, saking mengubur jenazah, fa innahu mongko sedene man iku yarji'u bali minal ajri, saking pahala bikirotaini, dengan 2 kirot. Kata Nabi begini, siapa yang ada orang wafat kemudian kita takziah itu indikatornya 2. Jadi kalau Anda takziah itu indikatornya, kalau laki-laki paling enggak ikut nyolati. Ada tuh takziah itu hanya ngerumpi nek dalan. Enggak. Kadang kayak laki-laki sing wafat nih di sini, takziah di ngono. Yang pertigaan situ atau yang tikungan. Hanya ngerumpi aja. Enggak. Nabi mengajarkan kalau kita takziah, salat jenazah. Jadi wudu, salat jenazah. Kalau Anda perempuan, biasanya ibu-ibu kalau enggak salat jenazah paling enggak mau tahlil lah. Datang ke rumah, bacakan tahlil untuk jenazah. Jangan hanya ngerumpi di jalan. Nabi ngajarkan takziah itu hatta yusolliya alaiha, 1 nyolati. Yang kedua, Nabi mengajarkan setelah disolati jenazah akan dibawa ke makam. Kemudian kita ikut ke makam sampai dikuburkan. Nah, Nabi mengatakan gini, siapa yang ikut takziah kemudian ikut nyolati, setelah itu ikut mengantarkan jenazah ke kubur sampai selesai di kuburan, maka pahalanya 2. Orang itu akan pulang dengan membawa pahala seberat 2 kirot. Nabi mengatakan, istilah beliau 2 kirot. Kirot itu apa? Kulu kirotin, utai 1 kirot itu mislu Uhudin, seperti emas 1 Uhud, 1 gunung Uhud. Anda pernah lihat gunung Uhud kan? Paling enggak gambare. Gunung Uhud itu kan bukit Uhud yang dipakai dalam perang Uhud. Itu cukup besar. Nabi mengatakan siapa yang takziah, nyolati kemudian mengikutkan ke kubur, maka pahalanya 2 kirot. 2 kirot itu sama dengan kita sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Sehingga kalau bisa itu kita sampai mengikutkan jenazah. Kalau nggak bisa, Ustaz, paling nggak nyolati aja. Datang ikut sholat, setelah itu mungkin ada kesibukan, Anda segera ke kampus, paling nggak ikut nyolati. Waman sholat, Nabi mengatakan paling nggak sholat. Waman sapane wong sholat yang sholat sopoman ala yang ngatasi jenazah. Siapa yang sholat jenazah sumaroja'a, kemudian pulang, qobla antut fa'a, sebelum dikuburkan, kayak kita sebagian gitu kan. Kita datang ke jenazah kemudian pulang, nggak ikut ke kuburan.
Nabi minimal takziah itu. Minimal itu kita datang kemudian takziah ikut sholat. Walaupun mungkin kita tidak bisa ikut ke kuburan. Paling enggak ikut sholat. Tapi kalau maksimal ikut ke kuburan dan sholat. Apa pahalanya? Fa innahu iku yarji'u bali sepeman bikiratin kelawan 1 kirot. Maka kalau kita hanya takziah saja, sholat atau maca tahlil, kirim doa untuk jenazah, pahalanya 1 kirot. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi utawi mencaci orang muslim iku fusukun, kefasikan. Kata Nabi, kalau ada orang Islam kok saling mencaci, maka itu berarti perilaku fasik. Kalau kita lihat di sosial media itu luar biasa. Wa qitaluhu utawi membunuh orang kafir sesama muslim iku kufrun, kekafiran. Sehingga kalau kemudian ada orang membela Islam tapi kok mata ini koncone sesama Islam, itu sebetulnya tidak pernah ada pembelaan Islam. Nabi mengatakan membunuh sesama muslim itu adalah kekafiran. Wa an Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Keluar sapa Nabi yuhbiru hale awe kabar sapa Nabi bilailatul qadri kelawan Lailatul Qadar. Suatu ketika malam Ramadan, Nabi itu keluar dari dalam, kemudian mau ngasih ke sahabat, bangun sekarang Lailatul Qadar. Fatalaha, mongko kemudian bertaruh saparajulani, 2 orang minal muslimin saking orang Islam. Faqala ini sedunia ingsun iku kharastu, keluar sapa ingsun li ukhbirakum, untuk ngalih kabar sapa ingsun kum ing sira Lailatul Qadar. Fa innahu iku talaha, mereka kemudian para sahabat itu kalau bahasa kita bedean. Apa bedean tuh? Saling menebak. Lailatul Qadar itu kapan? Nabi mengatakan fulanun wa fulanun farufiat, mongko kemudian diangkat apa talahi. Fa asa mongko yen to ana apa yakuna, yen to ana apa Lailatul Qadar iku ayakuna, yen to ana iku khairan lakum. Lailatul Qadar itu sesuatu yang luar biasa. Kapan Lailatul Qadar itu kemungkinan akan muncul? Nabi memberikan prediksi ini. Iltamisu padha megango sapa sira, berharap menyongsong sapa sira Lailatul Qadar fil sab'i, ing dalem sapa pira sab'i, tanggal ke-7, maksudnya 27, wa tis'i 29, wal khamsi lan tanggal 25. Lailatul Qadar itu kata Nabi, Anda bisa lihat pada tanggal 25, 27 atau 29. Kalau tidak, hadis yang lain bukan hanya 3, tapi hari ganjil. Ganjil itu berarti tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ada 5 hadis yang lain, bukan hanya hari ganjil, tapi plus 1 lagi, yaitu Lailatul Qadar itu kadang turun bareng dengan malam turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran kapan? 27 Ramadan. Sangat mungkin juga Lailatul Qadar itu turun 27 Ramadan. Jadi kalau kita ingin menyongsong Lailatul Qadar, maka kemungkinan adalah malam 17. Malam turunnya Al-Quran. Atau malam 21, 23, 25, 27, 29. Hanya masalahnya kan kadang kita posone beda. Itu kan. Kita poso Senin, ada yang poso Selasa. Iku sing ndi Lailatul Qadar. Sing ganjil yang mana? Yo tiap hari lah kita bangun. Semoga ketemu. Tapi yang pasti Lailatul Qadar itu kata Nabi setiap tahun mesti turun. Hanya turunnya dirahasiakan. Nabi hanya memprediksikan iltamisuha fisab'i wa tis'i wal khamsi. Songsong Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Kemungkinan besar tanggal 25, 27, 29. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku barizan keluar
yauman ing dalam suatu hari linasi untuk manusia. Fa'atahu mongko kemudian datangi hu ing nabi sapa rajulun. Faqala kemudian nanya sapa rajul, mal imanu. Suatu ketika ada datang laki-laki datang ke nabi kemudian nanya, mal imanu. Hadis ini banyak, hampir mirip dengan ini kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mal imanu, apa itu iman? Faqala mongko dawuh sapa nabi, al imanu antuk minu billah wa malaikatihi wa biliqaihi, hari akhir, ketemu malaikat, wa rusulihi, lan kemudian utusannya Allah. Anda bisa melihat hadis ini beda. Kalau yang biasanya antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Wa kutubihi kan? Kalau ini enggak bilang wa kutubihi tapi wa liqaihi, ketemu malaikat. Ketemu Allah, bukan ketemu malaikat. Iman pada Allah, iman pada malaikat, kemudian ketemu Allah. Berarti di akhirat wa rasulihi lan utusane Allah. Wa tu'minu lan ento iman sapa sira bil ba'si kelan hari pembalasan. Kala ini beda, sama 6 tapi redaksinya beda. Kala mal islamu, apa itu Islam? Kala jawab sapa nabi, al islamu anta budallah. 1, Islam itu ibadah, wala tusriku bi syai'a. Kalau yang lain apa redaksinya? Antasyhada ilaha illallah wa anta Muhammad rasul. Jadi kalau ini beda lagi redaksinya. Kalau yang Umar bin Khattab antasyhada la ilaha illallah. Islam itu adalah syahadat pertama. Kedua, wa tuqimus shalah, salat, wa tu'tiya zakat, dan memberikan zakat al-mafrudata, zakat fardu. Wa tasuma, lan puasa Ramadan. Kalau di sini enggak haji ya. Islam itu berarti hanya antak budallah, salat, zakat, puasa, hanya 5. Kalau yang di sini haji enggak ada. Tapi yang masyhur, ini podo sahih loh hadisnya. Ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hanya yang ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Haji mungkin tidak disebutkan oleh Nabi karena tidak semua orang kemudian memenuhi haji. Mal ihsanu, ihsan itu apa? Qala antak Buddha ento nyembah sapa sira Allah ka'annaka seolah-olah ana sapa sira iku tarahu. Ihsan itu adalah kita ibadah seolah-olah di depan kita itu Allah Ta'ala. Fa ilam yakun, fa ilam takun mongko lamun tidak ada sapa sira iku tarahu, bisa melihat Allah, fa innahu mongko stine Allah iku yaraka, melihat sapa Allah ka ing sira. Ihsan itu adalah kita punya kesadaran bahwa kita senantiasa bersama Allah. Kalau tidak punya kesadaran kita bersama Allah, kita punya kesadaran bahwa kita itu diawasi Allah. Sehingga karena kita diawasi, kita itu tidak akan berani melakukan sesuatu yang enggak baik. Itu ihsan. Qala fa'ma tasa'ah, kapan kiamat? Qala jawab sapa Nabi, mal mas'ul, ora ana sapa orang yang ditanyaan hal sanging sa'ah iku bi alama, luwih ngerti minas sa'ili saking orang yang bertanya. Nabi mengatakan kiamat itu kapan? Kita nggak tahu juga. Nabi juga nggak tahu kapan kiamat. Tetapi Nabi kemudian ngasih indikator. Wasauh biruka, lan bahkan ngasih kabar sapa ingsun ka ing sira an asrotiha, saking indikator kiamat. Kapan kiamat? Nabi nggak tahu. Tapi Nabi mengatakan, tapi ada tandanya, indikatornya. Nah, nanti indikatornya kita bisa lihat. 1, idza waladat, nalikane melahirkan sapa al amatu, seorang budak, robbaha ing juragane amah. Yang pertama adalah kalau ada seorang ibu itu melahirkan juragannya. Artinya ini bisa banyak tafsirannya. Sebagian ulama mengatakan tafsirannya adalah bahwa ada anak yang kemudian orang tuanya itu menjadi pembantu dari anaknya.
Sekarang udah mulai yang Ustadz sering menyampaikan, kita anak ketika kita kecil kita dirawat orang tua, tapi begitu kita kaya justru orang tua kita jadi pembantu kita. Enak toh? Malah karena itu yang Ustadz sering sampaikan, kalau Anda nanti kaya, kalau kita mapan secara ekonomi, jangan pernah kemudian orang tua kita justru menjadi pembantu kita di rumah kita. Kalau Anda punya cucu, punya anak, kalau ibu kita, orang tua kita ingin ngomong cucunya, ingin ngomong anak kita, iya silakan, tetapi tidak kemudian tanggung jawab ngomong itu pada beliau. Carilah pembantu yang lain sehingga beliau hanya ngawasi aja. Tidak kemudian tanggung jawab anak kita itu ke orang tua. Salah satu indikator kiamat kata Nabi adalah ketika seorang tua, orang tua, ibu itu akan menjadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Lai Joyoboyo, ramalan Joyoboyo. Zaman akhir nanti orang kaya justru akan menjadi, kalau orang Jawa mengatakan buruh. Apa buruh itu? Pembantu untuk mencuci. Sekarang malah terbukti toh, sing sugih duwe laundry. Sing gak duwe ngelondri. Coba orang kaya malah menjadi buruh nyuci. Itu ramalan Joyoboyo kan gitu toh. Nanti kalau zaman akhir dulu orang kalau kita punya padi kemudian ditumbuk pakai, Anda tahu lesung, ditumbuk di lesung. Joyoboyo mengatakan nanti zaman akhir bukan kita yang mencari lesung, tapi lesung itu nanti akan jalan ke rumah-rumah mencari padi untuk ditumbuk. Bahasa beliau begitu. Sekarang kita lihat kalau kita mau nyelep itu bukan kita nyari selebnya yang datang ke rumah-rumah untuk nyelep padi. Prediksinya kan jalan. Nabi mengatakan salah satu indikator kiamat itu kalau nanti ada orang tua justru menjadi pembantu di rumah anaknya. Itu satu. Yang kedua, faida tatawala lan nalikane menjadi panjang apa ruwatul ibili, tempat tempat digawe, kalau kita punya binatang kemudian kita tempat angon. Apa itu tempat angon? Apa tempat angon bahasa Indonesianya? Tempat untuk makanan unta. Wal buhmu lan anak sapi iku fil bunyani ing dalem bangunan. Kalau dulu, zaman dulu itu sapi, unta itu kalau kita memelihara itu langsung dicul di di tanah lapang. Kata Nabi nanti kalau zaman akhir anak sapi, anak unta itu tidak dicul di tanah lapang tapi dimasukkan bangunan. Nah sekarang kalau Anda punya sapi, proses penggemukan sapi itu kan kabeh ning bangunan toh, di kandang, kemudian kita yang sibuk ngasih makanan. Koyoknya pas banget prediksi Nabi. Biyen diculne, sekarang kita yang sibuk ngasih makanan. Fi khamsin ing dalem 5 layak lamuha kang ora bisa memahami, ora ngerti wena ing saah sapa ilallah taala. Ada beberapa Nabi kemudian ngasih indikator kiamat. Tapi intinya Nabi mengatakan kiamat itu kapan kita nggak tahu, cuma beberapa indikatornya disebutkan. Ilallahu kecuali Allah Ta'ala. Sumatala kemudian membacakan sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ayat Al-Quran. Innallaha sentune Allah indahu iku di sisi Allah ilmu saati apa pengetahuan tentang kapan kiamat al-ayah. Sumat baro kemudian berpaling sapa rajul tadi, setelah dikasih jawaban beliau pulang. Hakola ruduhu, kemudian balik sapa sira falam yarau, mongko tidak melihat sapa mereka sapa sahabat syai'an sesuatu. Kemudian orang tadi yang bertanya tadi pergi dan para sahabat nggak tahu kemana orang itu. Fakola mongko jawab sapa Nabi, dawuh sapa Nabi hadza Jibril. Mirip hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Umar. Nabi mengatakan
Anda tahu siapa orang yang datang tadi? Enggak tahu Nabi. Dialah Jibril. Jibril yang menyamar sebagai manusia. Ja'a yang datang sapa Jibril yu'allimu yang mengajari sapa Jibril annasa ing manusa dinahum ing agamanya nas. Itulah Jibril yang datang. Sehingga kalau Anda proses belajar itu bisa juga dengan model tutorial, bisa juga tutorial itu kayak Nabi ngasih ceramah, itu tutorial. Bisa juga proses belajar itu dengan ngasih pertanyaan. Kalau Anda kemudian jadi guru, bisa, atau kita jadi kakak ingin ngajari adik kita, ngajar itu bukan hanya ngomongi, tapi bisa juga ngasih pertanyaan. Jadi proses belajar itu bisa juga ngasih pertanyaan kayak yang dilakukan oleh Jibril. An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu an qala sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al halalu utai perkara halal iku bayinun jelas wal haramu utai perkara haram iku bayinun. Halal itu telah jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal haram mutasyabihatun utawi perkara subhat. Jadi kalau dalam bahasa kita ini ada halal, ini ada haram, ini haram, ini halal. Nabi mengatakan yang halal itu sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, yang haram kan juga ada toh. Anda ingat dalam Al-Qur'an misalnya ada makanan, beberapa makanan yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Jadi yang haram jelas, yang halal jelas. Antara halal dan haram ini yang disebut mutasabihat. Sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Nas. Layak lamuha yang tidak ngerti haing mutasabihat sapa kasirun sebagian besar minan nasi saking manusa. Sebagian besar kata Nabi orang itu tidak peduli persoalan subhat. Jadi karepe dhewe. Faman sapane wong ittaqo yang menjaga sapa man asubuhati ing perkara subhat faqat istabro'a. Monggo teman-teman telah membebaskan diri liirdihi sapa man liirdi maring harga dirine man wa dinihi. Nabi mengajari kita untuk hati-hati perkara subhat tadi. Carilah yang pastikan yang halal. Subhat itu kita harus hati-hati karena itu belum jelas. Kalau kita bisa menjaga subhat, insya Allah harame terjaga. Faman sapane wong wakoa yang jatuh sopoman fisubuhati ing dalam subhat karoin iku koyok seorang pengembala yar'a yang mengembala sopoman haulal hima di sekitar larangan yusiku mongko hampir nyaris sopoman iku ayuki ahu jatuh di dalam larangan. Kata Nabi hati-hatilah perkara subhat. Jangan kok oleh subhat aja, enggak. Kalau kita rajin, jagalah kita dari subhat. Karena orang yang main di subhat maka akan jatuh pada haram. Ingatlah wa innalikul malikin lan iku sak temene setiap penguasa, setiap raja himayan ana daerah larangan. Ala ingatlah wa inna himallahi taala sak temene wilayah larangane Allah taala fi ardihi ing dalam bumine Allah iku maharimuhu yaitu segala sesuatu yang diharamkan. Ala ingatlah wa inna fil jasadi lan iku sak temene ing dalam jasad mudghatan ada segumpal darah. Fa'in salah mongko lamun baik apa mudghah salaha mongko menjadi baik apa al jasadu jasad kulluhu. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah ya fasadat mongko jadi rusak apa al jasadu jasad kulluhu. Ala ingatlah wa ya utai mudghah iku al qalbu hati. Kata Nabi perilaku kita yang kemudian menjadi sembrono itu terkait dengan hati. Jadi konteks hati tadi kan konteksnya adalah kita menjaga subhat. Jadi perilaku kita, apakah kita itu orang yang disiplin menjaga diri atau kita sembrono dalam perilaku, itu terkait dengan hati kita. Kalau hati kita baik, maka insya Allah kita juga hati-hati terhadap perilaku yang nggak baik. Tapi kalau hati kita nggak baik, biasanya akan sembrono.
Sehingga karena itulah mari kita belajar menjaga hati dengan menjaga perilaku. Menjaga perilaku dengan menjaga hati. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu an qala wa inna wafada Abdul Qaisi sak temene utusane Abdul Qais iku lama atau nalikane datang sapa wafda an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum, suatu ketika ada utusan dari Bani Qais. Utusan itu ketemu Nabi, kemudian Nabi nanya, ini siapa? Manil qaum, ini siapa? Au manil wafdu, ini utusan siapa? Qalu, nama utusannya siapa? Qalu jawab sopo mereka Robi'ah. Robi'ah itu lanang loh ya. Ladi kita Robi'ah itu nama perempuan. Kalau ketika itu zaman Nabi Robi'ah itu nama laki-laki. Sehingga kalau Anda punya anak laki-laki dinamakan Robi'ah ya nggak apa-apa aslinya, tetapi nggak umum kita. Ini Robi'ah. Jadi ketua utusan dari Abdul Qais, Bani Abdul Qais itu namanya Robi'ah. Qala kemudian berkata sopan Nabi marhaban, selamat datang. Kalau Anda, kalau ada teman datang, selamat datang Mbak di Malang, kota yang luar biasa. Kan gitu toh. Kadang kan kita nggak begitu, apa bahasa kita, nggak hangat. Cara nyambut temennya. Begitu datang, nggak gue apa-apa. Nggak, coba Nabi ya ngajari kita, marhaban bil qaum, selamat datang. Ini enak banget loh Mbak, Malang. Akhirnya kan merasa dia nyaman. Nah, kita belajar gitulah. Belajar menghadapi tamu, teman dengan sambutan yang hangat. Marhaban bil qaumi au bil waqti, kelan utusan ghairu hazanan, yang tidak hina wala nadaman dan tidak ada penyesalan. Kalau bahasa kita begini, selamat datang di kota Malang Mbak, Saman akan senang banget loh di Malang ini, nggak akan rugi kalau datang ke sini. Nah, bahasa kita begitu. Qalu udah ngucap sapa mereka, ya Rasul, inas dunia kita iku lanastatiu, tidak mampu sapa kita anak tiaka ento datang sapa kita ka ing sira illa fi syahril haram, kecuali pada bulan haram. Wa bainaka wa bainana lan antaran kita wa bainaka apa hadal hayu kehidupan ini min kufarin, saking orang kufar apa mudaron, ada bahaya. Utasan tadi bilang Kanjeng Nabi, kami hanya bisa datang bulan haram, nggak bisa tiap bulan karena ada penjagaan orang kafir. Famurna mongko perintah sapa sira ing kita bi amri faslin, dengan perintah yang jelas, nuh biru yang ngawe kabar sapa kita bi kelawan amrun man ing wong waroana yang ada di belakang kita. Wanat hulu lan bakal masuk sapa kita bi iklan ma al jannata. Kata utusan tadi kan Nabi, tolong kami dikasih perintah yang jelas, rinci, jelas, sehingga kita mudah untuk nyampaikan ke teman-teman di kampung. Wasa'aluhu lan minta sapa mereka ing Nabi anil asri bati, saking minuman yang haram. Satu yang diminta selain perintah yang lain, mereka minta tentang minuman haram. Yang dilarang itu apa? Terkait dengan haram. Fa'amarohum, mongko kemudian perintah sapa Nabi hum ing mereka bi arba'in kelawan 4. Wa nahahum lan larang sapa Nabi hum ing mereka an arba'in. Nah, ini kalau kita belajar hadis ini, kalau kita ngasih tugas, kalau Anda jadi guru, jadi orang tua, ngasih tugas ke anak, maka nggak perlu banyak. Nggak kok, tugasnya piro 20, enggak. Nabi coba ketika para sahabat bilang, Kanjeng Nabi tolong kami dikasih perintah yang itu akan kami sampaikan ke orang-orang kami di kampung. Nabi hanya ngasih 4 saja. Nanti lagi ketemu lagi baru diberikan lagi. Jadi nggak langsung banyak. Ini kan kayak kita kalau jadi guru, PR-nya piro cukuplah 3, 4. Kalau Ustadz biasanya nggak soal paling 5. Tapi 5A, 5B, 5C. Tapi biasanya enggak banyak. Jadi
pertanyaan itu nggak perlu banyak. Nanti bisa ketemu kan, nanti ada toh UTS ada soal, UAS juga ada soal. Selain itu kan mungkin ada tugas individu. Jadi artinya per item nggak banyak. Kalau kita belajar Nabi coba, Nabi hanya ngasih 4 saja. Apa itu? 1, amarohum, perintah sapa Nabi hum ing mereka bil imani. 1, perintah iman. Wahdahu billahi, wahdahu dengan Allah. Qala atadruna, kemudian ini bagus, kita belajar dari Nabi. Jadi begitu Nabi perintah kamu harus iman, Nabi masih mengkonfirmasi, kamu ngerti maksud iman tadi? Kadang ada toh kita nggak soal tapi kita belum mengkonfirmasi, mahasiswa kita tuh paham nggak dengan soal itu? Anda pernah yang jadi guru, Duk, kita dua murid, nanti PR-nya ini, ditanya, paham ya maksudnya? Nggak paham. Maka kita harus konfirmasi dulu, pahamkah maksud tugas ini? Nabi begitu. Nabi ngasih perintah, kamu harus iman. Nabi masih mengatakan, kamu ngerti ya, iman itu maksudnya? Jadi ada konfirmasi. Jangan sampai kemudian murid kita, anak kita itu nggak paham dengan perintah kita. Malah dipastikan, biasanya kalau saya diskusi sama mahasiswa, kita diskusi nggak ya skripsi, bimbingan skripsi atau tesis, atau diskusi tentang disertasi. Terus ngomong suwe, samaan paham yang kita diskusikan. Kalau sudah clear, mungkin Ustaz saya paham, poin-poinnya ini. Oke, silakan Anda sekarang selesai, silakan bisa pulang dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi, saya tunggu progresnya. Nah gitu. Jadi kita nggak pernah kemudian, Ustaz nggak pernah mahasiswa keluar dari ruangan tanpa dikonfirmasi paham atau enggak. Nabi ngajarkan begitu. Itu artinya biar nggak berulang-ulang sesuatu yang sebetulnya dia nggak paham. Qala atadruna, ana to ngerti sapa sira mal imanu billah wahdahu. Nabi nanya, kamu ngerti tak maksudnya iman billah wahdah? Qalu Allah wa rasuluh, kan? Akhirnya kita tahu ternyata sahabat tadi yang diperintahkan iman tadi nggak paham. Kamu ngerti? Katanya Allah wa rasuluh. Yo kanjeng Nabi yang tahu. Itu kan qala, yang dimaksud dengan iman dengan sungguh-sungguh itu apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang dimaksud iman dengan sungguh-sungguh itu 1, syahadat. 2, iqamis shalah. Yang ketiga, ita'uz zakat. Yang keempat, siamu Ramadan. Di sini haji juga nggak muncul. Yang kelima, wa antu'tu. Nah, yang memberikan sapa sira minal maghnami, saking harta al-khumusa ing 20%. Jadi zakat ada, Nabi masih memberikan 20% dari maghnam. Jadi maghnam itu kayak kalau Anda tiba-tiba dapat, Anda kan kalau pegawai negeri, ingat kalau Anda jadi pedagang, tiba-tiba laba itu kan jelas, laba ini kira kita berapa. Pendapatan rutin itu zakatnya prosentasenya jelas, ada yang 2,5% atau 5% atau 7,5% atau 10% atau lebih dari itu sampai 20%. Yang jelas zakat itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin sulit pekerjaan, prosentase zakatnya makin kecil. Semakin mudah pekerjaan, prosentase zakatnya makin besar. Selain zakat, dalam hadis ini Nabi masih ngasih ketentuan 20% dari maghnam. Kalau Anda kemudian tiba-tiba dapat apa biasanya? Undian. Pernah? Yo, sekali-kali lah. Misalnya dapat undian. Anda kayak Ustaz ketika itu motor hitam, motor putih itu Vespa, itu kan kita nggak beli, itu dapat undian. Jadi kita punya gaji di pegawai negeri di UIN itu kan semua masuk rekening BTN. Suatu ketika pas undian BTN, Ustaz dapat Vespa. Maka ketika kita dapat undian, maka kita keluarkan zakatnya. Karena itu bukan kerja kita, hanya dapat tiba-tiba dapat
dapat apa namanya? Harta. Berapa zakatnya? Al-khumus 20%. Keluarkan uang misalnya Vespa itu berapa harganya? Misalnya kalau dulu harganya 30, 20%-nya berapa? Berarti kan 2 juta kali 3, berarti 6 juta. Berarti kita keluarkan uang 6 juta sebagai 20% dari kekayaan itu. Nah ini biasanya yang menerapkan ini kewajiban 20%-an. Ini kalangan Syiah. Nah, ini menjadi kewajiban. Karena itulah salah satu kenapa Iran itu kuat. Salah satu pendapatan negara dari al-khumus. 20% dari harta. Kesadaran itu luar biasa dari masyarakat mereka. Ini kita kayaknya nggak begitu populer. Anda bisa melihat hadis 2, yang satu diriwayatkan Abu Hurairah tadi tidak menyebut haji. Hadis yang ini Kanjeng Nabi juga tidak menyebut haji. Yang ada haji itu adalah hadis tentang Islam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Abu Hurairah tidak menyebut haji, Ibnu Abbas juga tidak menyebut haji. Kalau Ibnu Abbas malah ada tambahan tentang kewajiban 20% dari kekayaan maghnam. Maghnam itu kekayaan yang kayak tadi. Tiba-tiba kita dapat kayak undian, kayak apa yang kita nggak kerja, atau Anda ini hari Senin toh ke kampus. Di kampus tiba-tiba nyandung kresek. Begitu dibuka dolar misalnya. Nah, ini ada dolar keleleran. Misalnya dihitung banyak banget. Karena kita nemu setelah diumumkan sesuai dengan persyaratan tidak ada yang ngambil, maka kita itu bisa kita miliki dengan kemudian mengeluarkan prosentasenya 20% sebagai zakat. Wa nahahum lan melarang sapa nabi hum ing mereka an arba'in saking 4. Kemudian Nabi melarang persoalan 4. Yang dilarang ini terkait dengan asribah tadi, minuman yang haram. 1 anil hantami, saking guci. Hantam itu guci yang dipakai untuk menyimpan minuman keras. Kalau biasa kita apa ya? Ya guci. Kalau kita biasanya minum minuman keras disimpan di apa? Nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu. Pokoknya ada tempat untuk menyimpan minuman keras. Wadubabi, wadubai. Kalau dulu duba itu kayak gelas, tapi terbuat dari ini buah labu. Labu yang kering, kemudian dibuang isinya, kemudian dipotong digawe gelas. Nah, itu juga nggak boleh. Pokoknya minuman keras itu, kalau hadis lain mengatakan terkait dengan minum keras itu yang dilarang apa? 1 distributor yang mendistribusikan. Jadi bukan hanya yang minum. Distributor itu nggak boleh. Jadi Ustadz saya nggak minum minuman keras, cuma saya jual. Itu nggak boleh. Karena termasuk distributor, penjual. Kemudian yang membelikan, saya tidak minum, cuma saya membelikan teman. Nah itu juga nggak boleh. Kemudian pemasok bahan. Misalnya minuman keras itu tercipta dibuat dari apa? Anggur misalnya. Nah, maka kalau kita punya buah anggur, kita tidak boleh menjual buah anggur ke pabrik tertentu yang kita tahu bahwa buah kita akan dipakai untuk minuman keras. Pemasoknya juga nggak boleh. Pemasok, pabrik, pembuat, distributor, pembeli itu nggak boleh selain yang minum. Nah, di sini Nabi mengatakan 1 gucinya nggak boleh, 2 gelasnya, kemudian wanakir. Wanakir itu tempat menyimpan, gudang penyimpanan. Wal muzaffati lan wadahnya. Hal-hal mungkin pokoknya dalam 4 hal terkait dengan minuman keras semua nggak boleh. Warubama kola al muqayyir, wakola ifadu. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan ifaduhunna, njogo ngapalno, ingatlah guna ing 4. Nabi kemudian tetap masih terakhirnya ingat loh ya 4 tadi. 1 syahadat, sholat, zakat,
puasa. Kemudian terkait dengan itu ditambahkan wa antu'tu minal maghnam, kewajiban 20%. Kemudian 4 hal tadi, 1 gujinya, gelasnya, tempat penyimpanan, gudang, dan mungkin kayak wadah itu kayak botol atau yang lain. Hal-hal yang itu kata Nabi ifadu, jaga, ingat-ingat. Wa ahbiruhunna, dan ngasih kabar sapa sira huna ing bihina kelan 4 tadi man ing wong waraakum yang ada di kampungmu. Wa an Umar radhiyallahu an innamal a'malu binniyat. Wa qad taqaddama lan temen telah lewat min awali kitabi. Wa zada lan nambahi huna ing di sini ba'da qaulihi wa innamal likulli imri'in manawa. Ada tambahan innama likulli imri'in manawa faman kana, iki ana tambahan ini. Faman sapane wong kanat kang ana apa hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu mongko ta hijrah iman iku ilallah wa rasulih. Dan seterusnya hadisnya. Wa ana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa. Ini yang bagus. Idza anfaqa nalikane memberikan nafkah sapa ar-rajulu seseorang ala ahlihi ing atase keluargane nafakotan ing sebuah nafkah yahtasibuha yang iso njogo sapa rajul ha ing nafkah ing ahli tadi bahwa mongko utai man nafkah lahu ketiman iku sedekahun. Maksudnya gini, kalau Anda yang di rumah, kalau Anda jadi ayah, jadi suami, kemudian Anda ngasih nafkah ke istri, maka kalau niatnya ya Allah saya ngasih nafkah untuk istri dan anak agar mereka bisa tenang ibadahnya, maka nafkah yang kita berikan itu akan dinilai sebagai sedekah. Sama dengan kalau Anda istri, Anda menerima nafkah dari suami kemudian dimasak, ya Allah saya masak untuk suami dan istri, maka ketika Anda masak kemudian dihidangkan ke suami dan istri dan anak-anak, maka itu pun akan dinilai sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus diberikan orang. Kita kan selama ini sedekah itu diberikan wong, enggak. Ketika Anda masak, kemudian di rumah, yang Anda ibu-ibu di rumah kemudian masak dengan niat baik, apa yang kita hidangkan untuk suami dan anak-anak itu pun jadi sedekah. Nilainya sedekah. Kita jadi suami ngasih uang ke anak-anak, itu pun jadi sedekah. Jadi sedekah itu bisa tidak hanya diberikan pada orang, tapi bisa pada suami, bisa istri, bisa anak. Asalnya niatnya baik. Bu'an Jarir Ibnu Abdillah al-Bajali qala bayatu. Baiat. Baiat itu bersumpah, berjanji sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Jarir Ibnu Abdillah ini bersumpah ke Nabi melakukan sesuatu. Apa sumpahnya? 1, ala iqamis shalah, melakukan salat. Yang kedua, wa ita'iz zakat, dan memberikan zakat. Wa nushi. Wa nushi itu berbuat baik. Bisa bermakna nasihat, bisa bermakna berbuat baik. Likuli muslimin, kepada setiap orang Islam. Kita bisa melakukan ini. Mari kita berjanji pada diri kita sendiri. 1, melakukan salat dengan baik, mengeluarkan zakat, dan yang ketiga, senantiasa kita berusaha berbuat baik pada semua orang. Nabi dulu kalau ngajari sahabat begitu, sahabat disuruh janji, karena sebelumnya luar biasa. Orang Mekah itu luar biasa, perilakunya nggak lazim dalam bahasa kita. Karena itulah mereka untuk mengendalikan itu, mereka disuruh janji. Kalau Anda lihat film-film barat, bagaimana ibu, orang tua didik anaknya kecil kan begitu toh. Apakah kau bisa berjanji pada mama untuk melakukan ini? Kan begitu. Kita bisa melakukan itu. Nabi dulu juga gitu. Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, saya janji akan nggak perlu banyak, tapi kalau itu bisa dilakukan dengan kontinu kan luar biasa. Janjinya cuma 3 sahabat ini. 1, sholat. 2, zakat. Dan 3, yang ini nggak mudah,
Tapi kita harus biasakan adalah kita berjanji untuk berbuat baik pada setiap orang. Ini luar biasa. Ini yang dijanjikan sahabat pada Nabi. Wa anhu radhiyallahu an qala, ini sedune ingsun iku ataitu nekani sapa ingsun Rasulullah wa qultu lan ngucap sapa ingsun. Ubayi uka. Ini dari Jarir yang lain. Ubayi uka berjanji baiat sapa ingsun ka ing tuan alal Islam. Ada orang masuk Islam. Begitu masuk Islam, Nabi ternyata ngasih satu syarat. Fasaroto mau memberikan syarat sapa Nabi alai ngatas ingsun. Kata Nabi begini, kalau kamu masuk Islam, oke, syaratnya satu. Apa itu? Wan nushi likuli muslimin, berbuat baik kepada setiap orang Islam. Jadi kalau kita Islam itu kan bukan sekedar syahadat, tapi bagaimana kita berbuat baik pada setiap Islam. Fabayatuhu, kemudian berjanji sapa ingsun ing Nabi ala hadza ing atase wan nushi likuli muslimin. Kita bisa berjanji pada diri sendiri. Kalau Anda masuk torekot itu kan juga janji, baiat istilahnya, bahwa begitu kita masuk torekot, dibaiat oleh guru kita, guru mursyid kita, kemudian di dalam hati kita diajarkan untuk berjanji, saya akan wiridan maca la ilaha illallah 165 kali setiap habis sholat. Karena itulah maka kita kemudian berusaha untuk menepati janji kita. Kita juga ini, para sahabat janji pada kanjeng Nabi, saya akan berbuat baik pada setiap orang. Itu kita bisa janji pada kita sendiri untuk melatih kepribadian kita. Baik, nanti kita lanjutkan besok Kitabul Ilmi. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fa'al wa faqihna wa faqih alana wa qarabati lana bidinina rabbana fa'na bima 'allamtana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.